Assalamualaikum Pak Tigris, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ratna, alhamdulillah baik. Hmm. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Bapak lagi sibuk? Enggak kok Bu, ini kebetulan lagi santai aja. Hmm. Baik Pak, saya Apa nih pengen Bu? ngobrol-ngobrol sama Bapak Pak. Oh, apa nih? Sambil duduk aja dulu ya Bu ya, biar kita tenang. Boleh Pak, Apa nih yang mau diomongin Bu? eh, saya punya sedikit masalah Pak. Tapi Hmm, saya anggap ini masalah lumayan mengganggu buat saya Pak. Dan saya merasa masalah ini harus segera diselesaikan Pak. Saya punya permasalahan di kelas terkait keaktifan siswa Pak di kelasnya. keaktifan siswa. Kayak gimana itu Bu? Iya, jadi begini Pak, di kelas saya itu cenderung anak itu pasif Pak. Anak itu diam, terus kemudian kalau saya tanya, dia juga tidak menjawab. Mereka juga kurang aktif. Ketika mereka dikasih kesempatan untuk bertanya juga mereka diam. Kemudian pas saat pembelajaran mereka juga tidak aktif Pak. Tidak aktif, justru cenderung kayaknya membosankan untuk pembelajaran saya, Pak. Itu yang menjadi permasalahan saya, Pak. Jadi kondisi kelas Bu Ratna nampak belum kondusif ya Bu ya? Iya, Pak, seperti itu. Kira-kira sebelumnya nih, apa nih Bu yang ingin dicapai dari percakapan kita nih Bu, dari diskusi kita? Iya, saya itu pengen apa ya, eh, menentukan langkah saya bagaimana saya menciptakan kelas yang kondusif, terus kemudian anak-anak juga aktif, kelas juga menjadi tidak sepi, Pak, terutama pembelajaran itu terpusat kepada anak. Kalau selama ini anak-anak justru cenderung diam, malah terpusat kepada guru, Pak, seperti itu, Pak. Hmm, Kalau ada nilai Bu dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Ibu yang sekarang ini yang tadi Ibu katakan belum kondusif, itu poin 1 sampai 10 ada di angka berapa Bu? Sekitar di angka 5, Pak. 5, 6 lah seperti itu. Di angka 5 ya. Kalau harapan Ibu kira-kira untuk keinginan Ibu itu di angka berapa? 1 sampai 10 itu Bu? Kalau harapan terbaik saya mungkin 10, Pak. Tapi kalau udah angka 8, 9 aja sudah saya senang banget, Pak. Seperti itu. Ya, jadi ini Ibu memang permasalahan di kelas itu memang banyak ya, tapi ini yang terjadi di kelas Ibu ini siswanya kurang aktif, kelasnya kurang Betul, kondusif gitu ya Bu ya. betul. Itu yang Anak kurang memang termotivasi juga, Pak. itu banyak emang sering terjadi ya Bu ya di kelas-kelas kalau kita belajar. Itu Ibu apakah punya rencana yang akan Ibu lakukan untuk merubah keadaan tersebut Bu? Betul, Pak. Sebenarnya saya sudah memiliki rencana, Pak, untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi anak-anak saya itu biar aktif, kondusif, kemudian pembelajaran lebih bermakna. Rencana saya itu yaitu ingin merubah metode pembelajaran saya dan saya akan pada saat pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang akan memotivasi anak, Pak, seperti itu. Selama ini Ibu belum melakukan hal seperti itu, Bu? Apa sudah? Eh, Sudah, Pak. Sebenarnya saya sudah melaksanakan, cuman mungkin kondisinya saya yang media pembelajaran saya itu belum real. Sementara pembelajaran kayak anak-anak sekarang itu kan lebih lebih menyukai pembelajaran yang real, Pak. Jadi Hmm. menyukai pembelajaran yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Enggak cuman teori seperti itu, Pak. Hmm. Memang anak sekarang tuh lebih lebih suka yang contoh gitu ya, yang real gitu Betul. ya. Itu pembelajaran yang real itu maksudnya yang seperti apa, Bu? Maksudnya pelajaran apa juga gitu termasuk? Heeh. Kalau yang saya akan lakukan itu adalah pembelajaran, pada pembelajaran matematik misalkan, Pak. Hmm. Nanti saya rencana akan menggunakan,
medianya yaitu alat peraga seperti itu Pak. Jadi saya akan menyiapkan alat peraga konkret untuk anak-anak agar pembelajaran anak itu lebih aktif dan mereka yang akan melakukan pembelajaran guru itu hanya memfasilitasi saja. Seperti itu Pak. Betul deh Bu. Memang anak-anak sekarang itu lebih suka kalau memang dia diberikan contoh nyata biar mereka bisa langsung praktek, langsung melihat gitu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi itu ya Ibu sudah punya rencana yang akan Ibu laksanakan, sudah bagus itu Bu, ada media yang mau Ibu buat. Itu mau kapan Ibu dilaksanakannya Bu? Kalau rencana saya, Pak, insya Allah minggu depan saya laksanakan, Pak. Mm-mm. Semoga harapan saya ini bisa terlaksana dan karena proses juga ya, Pak ya, saya harus menyiapkan Hmm. medianya juga, terus kemudian saya juga harus menyiapkan RPP yang sesuai dengan dengan materi pelajaran. Jadi Hmm. ada waktu yang saya butuhkan untuk itu, Pak. Hmm. Ada perlu kolaborasi gitu Bu dengan pihak-pihak tertentu, ada nggak Bu? Saya rasa saya membutuhkan sangat, Pak, itu. Kalau untuk kolaborasi, Iya betul. eh, mungkin saya juga akan melibatkan ibu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan juga, Iya karena kan saya juga meminta bagaimana pembelajaran saya yang telah saya lakukan, Pak, gitu, untuk merefleksi sebenarnya apa sih kekurangan pembelajaran saya dan untuk membuat media, kemudian alat peraga, saya juga tentunya akan melibatkan rekan-rekan saya di sekolah, Pak. betul. Memang kita nggak bisa gitu ya Bu ya sendiri ya Bu ya. Kita namanya di Betul, sekolah kita butuh kolaborasi dengan pihak-pihak lain, betul dengan ibu kepala sekolah, dengan rekan guru juga. Jadi ibu sudah bisa mengetahui permasalahan ibu, ibu juga sudah merencanakan aksi yang akan ibu laksanakan, waktunya juga tadi ibu sudah menentukan ya Bu ya, tinggal kita melaksanakan mengeksekusi itu supaya berhasil tentunya ya Bu ya. betul, Eee, Pak. jadi Ibu tinggal mempersiapkannya saja, tinggal melaksanakannya saja ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mmm, ada persiapan lain lagi nggak Bu untuk merubah keadaan tersebut? Persiapan cuman ya mungkin kembali ke saya, Pak. Mhm, Mungkin kembali ke mental saya, kemudian saya juga harus lebih banyak mencari informasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang dapat, menimbulkan dapat memotivasi, menimbulkan hasrat betul anak untuk belajar, seperti itu, Pak. betul. Jadi memang kita harus selalu belajar ya Bu ya, harus selalu Si mencari tahu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. betul, Pak. Apa nih Bu yang Ibu rasakan setelah sesi diskusi ini Bu? Alhamdulillah, Pak, setelah kita diskusi, saya curhat ke Bapak, kita ngobrol di sini, alhamdulillah saya merasa lega, permasalahan saya juga sudah terurai, saya juga sudah menemukan titik temu, dan terima kasih atas waktunya Bapak mendengarkan curhatan saya, Pak. Oke Bu, kalau gitu kita nanti ketemu lagi Bu minggu depan supaya saya bisa dengar cerita bagaimana Ibu melakukan rencana aksi yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Tigris. Apa Apa kabar kabar? Pak? Oh ya, alhamdulillah baik Bu. Bu Ratna gimana? Alhamdulillah Pak, luar biasa, sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Ratna, saya boleh minta waktu sebentar nggak nih? Boleh Pak? Saya lagi Soalnya, kosong kok Pak. soalnya saya ada yang mau dibicarakan nih Bu. Ibu nggak lagi ada pekerjaan kan ya? Alhamdulillah lagi nganggur Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya? Iya Santai aja Bu, ya Pak? iya. Saya ada yang mau diceritain soalnya Bu. Boleh Pak. Jadi tujuannya kita apa nih Pak ngobrol hari ini Pak? Ini Bu, saya ada permasalahan gitu di kelas. Eh, permasalahan seputar murid Bu. Murid saya ada yang datangnya terlambat terus ini Bu, sudah beberapa hari dia datangnya terlambat terus.
Iya, Pak. Jadi Eee, tujuannya hari ini kita akan berbicara permasalahan mengenai anak yang datang terlambat begitu ya, Pak? iya Bu, mhm. Jadi saya tuh menemukan murid Bu, kebetulan hari ini kan pas pas hari pertama ya Bu ya. Jadi tadi saya, pagi-pagi sudah arahan di lapangan gitu semua siswa, terus masuk ke kelas, sudah selesai berdoa, udah mau membagikan soal, anak tersebut baru datang ke sekolah, baru mengetuk pintu, baru masuk. Itu kan, cukup mengganggu aktivitas gitu kan ke yang lain juga ngeliatin yang baru datang itu, terus siswanya juga terkesan jadi kurang disiplin. Terus siswa ini atau murid ini untuk keterlambatan ini bukan cuma hari ini Bu, ternyata beberapa hari yang lalu pun udah sering terlambat. Jadi saya jadi merasa, wah ini berarti ada masalah ini dengan siswa tersebut gitu Bu. Karena hari ini kan penting lah gitu kan pas hari pertama, jadi saya merasa, "Aduh gimana ya kok ini telat gitu anak, padahal ini pas pertama, kenapa?" Gitu kan saya tadi bertanya-tanya. Oh, oh begitu ya, Pak ya. Jadi Mhm, permasalahannya adalah anak Bapak ada yang datangnya terlambat bukan cuma kali ini saja ya, Pak ya. Sudah iya, mhm, padahal hari ini adalah hari di mana menurut kita itu sangat penting karena sekarang ini lagi SAS ya, Pak ya. mhm. Kalau di saya kan Betul. kurikulum 13 pas ya Bu ya, jadi masih pas, hari Mm-mm. pertama pula. Harusnya kan, disiplin waktu, apalagi kan kalau mengerjakan soal kan ada waktunya, jadi kalau dia terlambat kan otomatis waktu dia berkurang. Betul, Pak. Nah, yang saya mau tanya dulu, Pak, sebentar ya, Pak. Nah, Mhm. kalau misalkan ngelihat kondisi seperti ini, apa yang ingin Bapak harapkan dari kondisi seperti ini ya? Anak itu pengen datang tepat waktu atau bagaimana, Pak? Mhm. Sebelumnya itu saya udah wanti-wanti Bu ke Mm. anak-anak, ke siswa sekelas itu supaya mereka tuh hari Senin itu disiplin. Hari pertama pas saya tuh mengharapkan semuanya hadir tepat waktu, mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, masuk itu begitu bel gitu, anak-anak sudah lengkap gitu di kelas. Itu tadinya harapan saya, cuma ternyata yang terjadi di hari pertama malah ada satu murid yang terlambat. Jadi itu kayak bukan merusak apa ya, merusak harapan dari yang tadinya sudah diharapkan gitu Bu. Tapi itulah yang terjadi, ya itu menjadi sebuah permasalahan, ditambah murid yang telat ini itu Bu, dia ternyata sudah melakukan hal itu berulang kali sebelumnya, Nah, itu. nah, baik Pak, Eh, saya mau bertanya juga nih Pak, kalau ngelihat kondisi seperti itu, nah kalau melihat nilai, kalau kita nilai nih Pak, nih nilai ya dari permasalahan itu, Mhm, ada di level mana tuh Pak anak itu? Karena kan udah berkali-kali nih Pak ya, udah mhm. jadi di level mana tuh Pak? Ini saya di level 5 deh Bu, di tengah-tengah. Oh iya sangat rendah ya Pak ya. Untuk kehadiran kan harusnya anak lebih rajin ya Pak ya, tepat waktu. Nah, saya mau bertanya juga Pak, kalau harapan Bapak, harapan Bapak dari kejadian itu, dari masalah itu, ingin meningkatkan ke level berapa tuh Pak? Saya inginnya sih ke level 9 Bu. Wow, Karena luar ya biasa. supaya semua bisa hadir gitu, itu tadinya harapan saya. Jadi, hadir semua lengkap dari pagi itu, jadi sudah tidak ada permasalahan-permasalahan yang telat lah, yang mengganggu lah, jadi ujian itu berjalan lancar gitu. Saya pengennya di poin 9 bahkan 10 gitu Bu, untuk masalah Hmm, kehadiran ini. Tapi nyatanya baik. belum bisa terjadi gitu tadi. Heeh. Baik, kalau untuk meningkatkan level, berarti kan ada Mhm, tahapan-tahapan nih Pak. Ya, mhm, apa tahapan yang bisa Bapak lakukan untuk menaikkan level? Karena kan mhm, anak itu sudah jelas bermasalah ya Pak ya, harus ada mhm. tindakan-tindakan yang kita lakukan tuh Pak. Betul, betul. Bagaimana tindakan yang bakal Bapak lakukan? Apa saja gitu Pak? Mhm. Sebetulnya tadi saya sudah melakukan tindakan Bu, begitu si murid ini datang terlambat, itu saya pisahkan terlebih dahulu, maksudnya saya ajak diskusi dahulu,
saya tanyakan ke murid tersebut kenapa dia bisa telat, terus apa yang terjadi di jalanan. Kemudian saya tanyakan lagi juga keyakinan kelas ya kan yang sudah kita sepakati bahwa datang ke sekolah harus tepat waktu. Terus kesepakatan kelas kalau misalkan datang terlambat itu harus ada waktu yang ditambah. Tapi ini masalahnya sedang ujian tadi waktunya kan kalau ujian sudah terpatok gitu ya. Maka tadi saya diskusi saja, saya tanyakan alasannya. Memang alasannya ini kita juga bingung ya Bu ya, karena kan siswa ini memang rumahnya jauh. Dia rumahnya, harus naik angkot dulu gitu ya. Jadi saya harus ada permakluman lah di situ. Rumahnya jauh, kemudian di pertengahan jalan katanya ada pembangunan jalan. Jadi jadi, waktu yang digunakan untuk ke sekolah jadi semakin lama karena terjadi macet di jalannya, makanya dia telat. Jadi seharusnya tuh saya sarankan ke dia itu supaya persiapan berangkatnya lebih pagi lagi, persiapannya bangunnya lebih pagi lagi gitu, supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat. Baik, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali dan menurut saya sudah tepat, Pak. Nah, tapi kan selain itu juga mungkin Bapak punya rencana, Pak, untuk, Mhm merubah merubah kebiasaan. Nah, itu kan jadi kayak sebuah kebiasaan ya, Pak, ya, datang siang karena bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, mhm kira-kira rencana apa yang Bapak rencanakan untuk merubah selain tindakan-tindakan yang tadi, Pak? mhm. Saya, tentunya ini harus dari akarnya ya, maksudnya kita harus ada kolaborasi juga dengan Mhm, orang tua. Karena yang mhm, mendukung seorang anak itu pergi ke sekolah tepat waktu, itu pasti ada peran orang tua juga, karena orang tua pasti yang betul. membangunkan, yang mempersiapkan anak tersebut berangkat. Jadi saya harus berkomunikasi dengan orang tua supaya bisa membangunkan anaknya lebih pagi lagi karena kita tahu jarak dari rumahnya ke sekolah ini lumayan jauh. Jadi butuh range waktu yang panjang gitu ya sebelum dia berangkat supaya datangnya tepat waktu. Jadi saya harus berkomunikasi dengan orang tua, meminta supaya bisa mempersiapkan anaknya lebih pagi, memotivasi anaknya supaya berangkat lebih awal agar tidak telat lagi. Karena kalau dia sekali telat, ini terbukti jadi berkali-kali telat karena kurang persiapan itu Bu tadi. Betul. Nah, dari rencana itu kira-kira Bapak kapan melaksanakannya, kemudian, bagaimana teknisnya, terus, otomatis ini harus buru-buru ya, Pak, ya? Karena memang penanganannya apalagi kita sekarang kondisinya lagi pas ya, Pak, ya, berarti harus Mhm, tindak cepat nih, Pak, ya? iya. Kira-kira kapan dilakukannya dan, apa yang akan Bapak lakukan selain untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya karena terkendala jarak, jadi saya akan melakukan komunikasi pasti via telepon aja, Bu. Kemungkinan malam ini juga saya akan telepon karena ini orang tuanya yang saya ketahui ini, eee, yang berperan adalah tinggal bapaknya. Jadi saya harus menghubungi bapaknya, sementara kalau di waktu-waktu sekarang, itu kan waktunya jam kerja, jadi tidak mungkin saya menelpon, jadi saya akan lakukan komunikasi. Kalau bisa nanti malam saya akan hubungi supaya bisa dilakukan prepare atau persiapan supaya anaknya besok bisa berangkat lebih awal dan datang tepat waktu. Kira-kira itu, Bu, ya. Wah, rencana yang sangat bagus ya, Pak, ya. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira, Bapak membutuhkan rekan atau siapa aja yang terlibat, Pak, untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Tentu saya butuh kolaborasi, sementara tadi saya juga sudah lapor ke guru piket ya, karena tadi anak itu sebelum masuk itu pasti ke guru piket dulu supaya diizinkan masuk. Saya juga penanganannya tentu laporan sebagai laporan ke kepala sekolah juga supaya bisa ada tindak lanjut ini supaya bisa diketahui gitu oleh, atasan kita atau oleh kepala sekolah sebagai orang tua di sekolah. Jadi tentunya kolaborasi ini kan penting. Jadi saya tentu melibatkan atau memberitahu dari rekan-rekan yang lainnya. Wah, betul sekali, Pak. Jadi setiap rencana yang akan kita lakukan, tindakan apa
itu tentunya sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak ya dengan rekan Mhm, kita, dengan betul, Bu. siapa aja yang ada di warga sekolah ya Pak ya. Selain guru Iya, juga ada piket juga mungkin atau TU atau siapa ya Pak ya. Tentunya kita mhm, yang utama adalah kita harus berkolaborasi. Baik Bapak. Nah, dari sekian obrolan kita Pak, mhm. menurut Bapak, nah tanggung jawab Bapak sekarang itu adalah melaksanakan rencana Bapak ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu, saya harus Heeh, melaksanakan betul, rencana itu. betul. Jadi Bapak sekarang tugasnya adalah bagaimana merealisasikan rencana yang sudah Bapak susun dengan baik untuk mengatasi permasalahan dari anak yang datangnya terlambat. Karena Mhm. Bapak sudah mengetahui permasalahannya seperti apa juga. Seperti itu ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Baik, mungkin, obrolan kita sampai di situ, Pak. Iya, mhm. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol menceritakan permasalahan Bapak Iya. dengan saya, Pak? Bagaimana, Pak? Iya, Bu, tadi sih sebelumnya, sebelum ada sesi diskusi ngobrol begini tuh saya kayak bingung gitu, Bu, ya, harus harus gimana, ini harus cerita ke siapa gitu kan, harus mengungkapkan permasalahan ini ke siapa. Tapi setelah berdiskusi kita tadi, setelah kita bercakap-cakap gitu ya, Bu, yang ngobrol, saya tuh jadi Mhm, merasa lega gitu, jadi ada yang sudah saya ceritakan, sudah saya ungkapkan, dan saya jadi semakin yakin dengan apa yang akan saya lakukan supaya permasalahan ini, supaya murid yang terlambat tadi bisa kembali seperti biasa masuk sekolah tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas apapun, apalagi sekarang sedang dilaksanakan PAS gitu ya, Bu, ya. alhamdulillah, Bapak. Jadi sudah terpecahkan ya, Pak, masalahnya ya, Pak? Iya, Bu, terima kasih ini loh, Bu. Mhm, alhamdulillah. Cukup, Pak. Alhamdulillah cukup sekali, Bu. Luar Baik. biasa, Bu Ratna. Assalamualaikum, Pak Tigris. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu lagi. Sama-sama, Bapak. Oke.